Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Kak Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan panjang umur ya. Kemudian kita disehatkan badan kita ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, langsung aja pada poinnya. Pada siang yang sangat cerah hari ini, di samping saya ada sebuah pohon, yaitu pohon ipek ya, yang dulu udah pernah saya bikin videonya, yang akan saya potong ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman banyak komen ganti pot oval aja ya karena baru kesempatan hari ini saya akan bisa mengganti potnya ya teman-teman ya. Terus kemudian ada beberapa akar nih, akar sulurnya, akar gantungnya ntar akan saya expose ya, saya nggak akan potong ya, dipotong pun ya sekedarnya aja biar nanti turun ya, supaya kelihatan lebih angker ya pohon bukil saya ini ya teman-teman ya. Ini pohon ini tingginya hanya 40 cm ya teman-teman. Dari sini lebih 60 cm teman-teman, 60 cm ya tingginya. Dengan diameter mungkin diameternya berapa ini ya? Pokoknya udah besar ya, cukup besar segini teman-teman, bisa kira-kira ya nanti ya. Diameter segini ya, itu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk khususnya untuk teman-teman pemula ini saya informasikan juga, kapan sih kita menggantikan media tanam? Ketika pohon kita daunnya udah mulai kusam nih, ini teman-teman, kusam ya, ini berarti tandanya udah minta media tanam. Terus kemudian kalau jenis-jenis ficus ya, jenis-jenis ficus nih akarnya pada keluar, berarti nutrisi yang di sini udah habis ya. Kita perlu ganti media tanam, kita perlu neng akarnya ya. Terus kemudian ganti media yang baru. Ini akar sulurnya saya tata, karena waktu itu pernah saya jelaskan pohon ini nempel di pondasi ya, pondasi kali ya, pondasi aliran kali ya, irigasi itu. Saya boleh dapat dari alam ini. Jadi ini tipis, kemudian saya siasatin dengan menyusun akar sulurnya, saya susun supaya kelihatan agak tebel ya teman-teman. Terus kemudian akarnya sendiri saya nggak program ya teman-teman. Ini sesuai dengan kehendak si pohon ini ya, akarnya nggak saya program. Akan tetapi ini saya kasih batu tempelan nih supaya menempel, karena apa, ini terlalu kurang bagus lah ya kita dapat dari alam. Awalnya kan ini kan batu juga nih teman-teman di sini. Makanya saya tambahin batu ini. Dan batu ini udah nempel nih teman-teman. Gitu. Oke ya teman-teman ya, kita langsung proses aja. Ya teman-teman ya, ini banyak akar yang keluar, saya akan gunting dulu, terus kemudian nanti saya akan arahkan ya, nggak semua saya buang ya teman-teman ya, karena sayang nih akarnya udah mulai, nggak semua dibuang sama saya, kita potong-potong aja. Ya teman-teman ya, ini teman-teman perhatiin, akar serabutnya udah sangat penuh nih. Ini udah setahun lebih ya teman-teman saya nggak ganti media. Nih udah keras, emang media tanamnya pasir Malang ya teman-teman, ya keras ya. Tapi udah ketutup akar serabut nih. Ya, nih seharusnya setahun udah diganti media tanam kan. Nih akar serabutnya udah penuh. Ini harus di pruning ya, dipangkas supaya ganti akar baru ya.
Oke ya teman-teman ya, tadi saya udah merapikan akarnya ya, termasuk akar sulurnya atau akar gantungnya udah saya potong-potong. Nanti kita arahkan, kita bikin lurus supaya kelihatan angker ya teman-teman ya. Terus kemudian baru proses penggantian media tanam. Di sini saya jelaskan ke teman-teman ya, media yang saya pergunakan nih pasir Malang salah satu diantaranya. Terus kemudian tanah merah nih teman-teman, tanah merahnya kebetulan gumpal ini ya, ini tanah merah sedikit ya. Perbandingannya tanah merahnya satu juga sih, satu pasir Malangnya satu. Terus kemudian saya menggunakan media tanam yang udah jadi ya, itu hanya setengahnya teman-teman ya, itu karena di tempat saya susah tanah yang humus itu susah. Biasanya kalau Vikas tuh tetap saya menggunakan tanah humus ya, itu teman-teman ya. Ini ya media tanamnya seperti itu. Terus kemudian yang paling bagian bawah tadi saya menggunakan pasir Malang yang kasar ya teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman pemula. Ini teman-teman tanah merah itu seperti ini nih ya. Kalau ini hancur teman-teman, nggak seperti tanah liat nih ya. Tuh tanah merah itu kayak gitu. Jadi teman-teman jangan salah, tanah merah tapi tanah liat, bukan itu sebenarnya itu. Kayak gini nih teman-teman tuh. Sifatnya kayak gini nih. Yang dari awal saya jelaskan tanah merah nih. Tanah merah itu seperti ini. Ini nanti kalau kena air nggak menggumpal seperti tanah liat teman-teman ya, seperti pasir aja. Ini menggumpal nih ya, tapi nggak terlalu ini dipegang gini aja hancur teman-teman tuh, hancur nih. Jadi untuk teman-teman pemula yang dekat dengan persawahan atau perkebunan yang tanahnya seperti ini nih, bagus nih untuk media tanam, campuran media tanam nih. Kalau di saya ini saya ngambil dari kebun adik saya teman-teman, jauh sekali tempatnya ya. Ini saya penuhin dulu, terus kemudian saya menggunakan ini Osmocote ya, di Castar yang khusus untuk daun teman-teman. Ini sifatnya slow release ya teman-teman ya, jadi nggak langsung habis dia, 6 bulan. Samping itu juga saya menggunakan ini teman-teman, insektisida tabur supaya menghilangkan cacing ya teman-teman ya. Kebanyakan cacing, nggak banyak ya teman-teman ya, insektisidanya nggak banyak, sedikit. Baru mulai proses tanam nih. Ini potnya terlalu kecil ya teman-teman, kurang oval ya. Pengennya sih saya ovalnya ke sana, tapi nggak ada. Yang pot oval yang itu nggak dapet saya, itu adanya keramik, pot keramik ya, harganya lumayan itu kalau pot keramik gitu ya. Kita pakai pot biasa aja teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ini akar udah saya potong-potong akan, tetapi ini posisinya masih gantung ya teman-teman ya, nggak pas nih posisinya. Nah ini cara saya untuk mensiasati supaya akar ini supaya lurus, saya menggunakan kawat ya teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan ini kawat nih teman-teman ya. Ini saya lilit kawat ya kan, terus kemudian saya arahkan sesuai dengan arah yang tepat ya, yang sesuai harapan kita ya teman-teman ya. Nggak mati nih akar gantung ini, nggak bakal mati nih teman-teman. Ini masih menyimpan makanan ya. Nanti
tumbuh. Nah, kemudian kawat ini kita tancapkan teman-teman ya. Ntar dulu pasnya gimana nih? Ya, ini pas nih ya, nggak terlalu ini ya. Nah, baru kita tancapkan ini kawat ini ke media tanam. Nanti akan tumbuh akar lagi teman-teman. Dia akan tumbuh. Begini ya teman-teman ya. Ini kan lurus, tadinya kan miring ke sini. Ya, ini cuma untuk mengarahkan aja teman-teman. Nah, setelah ini baru saya nanti melakukan proses pruning ya teman-teman ya. Kita kurangin daunnya. Karena apa? Karena bawah kita koprek ya. Kalau ficus ya pokoknya jenis-jenis yang lain ya. Ficus itu. Tapi kalau cemara jangan ya. Kalau cemara bawah-bawah aja, atas-atas saja ya. Jadi salah satu ya. Asam itu juga, asam Jawa itu kita bawah kita koprek, atas juga kita kurang-kurangin ya, untuk mengurangi proses penguapan ya. Jadi kita pruning ya, nggak full juga nggak apa-apa ya. Yang penting imbang ya, imbang dengan akar yang kita potong tadi itu, supaya mengurangi proses penguapan ya. Terus kemudian perlakuan selanjutnya biasanya saya menggunakan cairan B1 ya, atau atonik ya, zat perangsang tumbuh. Kita siramkan aja teman-teman, kita siramkan supaya nggak terlalu stres ini tanaman itu nanti ya. Karena pohonnya ini udah kita koprek-koprek ya bawahnya ini. Akarnya banyak yang kita potong itu. Jadi pertumbuhan nggak seimbang ya, pertumbuhan nutrisinya nggak seimbang karena istilahnya untuk menyerap makanannya itu kita banyak yang kita potong ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Setelah saya merapikan akar gantungnya, ini hasilnya nih teman-teman, akar sulur ya. Jadi saya bikin pohon bogel ini ya seperti pohon yang ekstrim ya, seperti pohon yang angker ya teman-teman ya. Ini hasilnya. Jadi ini sebenarnya bisa menggunakan, kita siasati menggunakan sedotan ya teman-teman ya, ya pipet ya, sedotan ya. Tapi karena ini terlalu tinggi juga, sebenarnya akarnya udah nancep tapi nggak kuat. Akhirnya saya kasih kawat lagi nih, ya. Nanti supaya lurus gitu maksudnya nanti pertumbuhannya. Terus kemudian yang saya potong ini nanti bakalan tumbuh akar serabut lagi teman-teman. Yang udah gitu. Ya, kalau untuk akar sulur itu ya. Nanti, jadi nanti ini pasti akan bergelombol akar lebih dari satu akar serabut nanti akan turun ke bawah. Itu ya teman-teman ya. Jadi terlihat terkesan angker ya. Terus kemudian saya mengharap ini hidup ya teman-teman ya. Ini akar ini hidup ya. Supaya balance antara kanan kirinya ya. Jadi yang ada akarnya cuma sebelah sini doang, yang sebelah sini nggak ada. Karena pertumbuhannya di sini kurang bagus ya, pertumbuhan akar akar sulurnya ya teman-teman ya. Di sini tadi ada tapi mati ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipertahankan. Kalau di sini ada nanti makin bagus nanti. Bisa kok nanti ini kita bikin nanti dengan cara dilukain ya teman-teman ya. Kalau untuk jenis-jenis beringin ficus itu bisa kita keluarkan akar sulurnya ketika musim penghujan, kita taruh tempat yang teduh, kita lukain teman-teman. Itu kebanyakan keluar tumbuh ya, itu ya. Apalagi ini jenisnya ini iprik nih. Iprik ini paling mudah sekali, dan iprik itu terkenal akarnya paling bagus ya untuk diokulasi dengan itu ya elegan atau kimeng atau yang lainnya ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman hasilnya ya. Oh ya, mengingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan saya pun lebih semangat membuat video-video yang lain ya, tentunya dalam konten bonsai ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sharingkan pure ini pengalaman yang saya dapat ya dari teman-teman saya, dari senior saya, kemudian saya sharingkan ke teman-teman gitu ya. Jadi supaya ilmunya itu nggak putus ya teman-teman. Kemudian perkuncian di Indonesia ini makin maju, itu harapannya ya. Dan saya menjaring khususnya untuk teman-teman pemula ini ya, teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang baru menyukai ya, disinilah ajangnya ya. Walaupun saya sendiri juga jujur masih belajar dan saya masih menerima masukan-masukan dari teman-teman ya. Makanya jangan lupa ini komen-komennya ya, komen yang positif itu tentunya ya teman-teman ya, supaya kita lebih maju lagi untuk membangun perkuncian khususnya di Indonesia ini ya teman-teman ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya,
Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.